Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dengan Mama Warga Batak. Kembali lagi di mata pelajaran apa hari ini? Oh, yang pelajaran ya. Apa? Tadi IPA. Kalau kita membahas tentang di sana, berarti kita membahas tentang IPA. Selamat pagi. Pagi. Oke, di sini apakah ada siswa yang tidak mandi pagi? Cung, mandi semuanya? Ada yang tidak sarapan pagi? Ada nggak? Oke, berarti sarapan. Ada yang bawa botol minum sendiri? Harus bawa ya, yang minum itu bawa. Untuk meningkatkan kesemangatan kita pada pembelajaran kali ini, kita memberikan semangat dulu. Oke. Halo. Hai. Masih ada siswa yang mengantuk. Ulangi. Halo. Hai. Hai. Konsentrasi. Di kelas 5 ini pada mengajar IPA bahwa akan membahas tentang jenis-jenis tanah. Mengapa kita harus mempelajari tentang jenis-jenis tanah? Ada yang tahu? Karena kita tidak mungkin mempelajari kalau misalkan kita tidak ada motivasi. Ya. Contoh kalian berangkat ke sekolah. Apa motivasi kalian? Ingin pintar, ingin belajar. Itu saja motivasi. Kemudian mengenai tentang jenis-jenis tanah, berarti kita motivasi kita apa? Motivasinya apa? Ingin mengetahui seputar jenis tanah. Ya, kalau begitu dalam TV, dalam kafe, kita sering atau dalam buku kita sering melihat tentang tanah, tapi kita tidak tahu pengertian itu apa. Contoh begini, kamu punya topi, ya, tapi kita tidak bisa mengertikan apa itu topi. Ya, betul. Lalu definisikan arti dari topi. Mungkin kalau fungsi, secara fungsi kita tahu topi berfungsi untuk ya, berarti membahas tentang pengertian itu perlu. Kita khususnya ke jenis karena tadi Bapak hanya pembukaan saja. Sebelum pembelajaran, silakan untuk Bapak Kain atau Ibu Kain untuk mengikuti doa terlebih dahulu. Silakan Kain, ikuti doa dalam hati saja. Sebelum belajar, mari kita membaca doa, membaca doa ini. Dalam saya ya kepada materi IPA jenis tanah. Tidak lama, durasinya 30 menit, 5 menit pembukaan, 20 menit kegiatan inti dan penutupan 5 menit. Oke, untuk meningkatkan konsentrasi. Oke, ada yang bisa mengertikan apa itu tanah? Apa itu tanah? Ayo, pelajaran kelas 5, contoh. Pengertian meja. Meja adalah alat untuk pembelajaran yang terbuat dari kayu. Kalau tanah, pengertiannya apa, Pak? Siapa pengertiannya? Karena kita tidak mungkin membahas jadi sana kalau misalkan pengertiannya saja tidak tahu. Pengertian tanah. Ada yang mau baca? Satu orang? Jom, tangan. Bukan tangan, sudah pernah baca pengertian tanah? Yuk, ayo.
Ayo Rini, baca Rini. Pengertian tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah begitu vital perannya bagi semua kehidupan di bumi sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air, sekaligus sebagai penopang akar. Penduduk tanah yang memiliki rongga-rongga juga menjadi lokasi yang baik untuk akar untuk bernapas serta tumbuhan. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagi mikroorganisme untuk sebagian besar hewan darat. Tanah menjadi lahan sebagai tempat bergerak dan hidup. Nah, tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral. Mineral itu air ya. Ada aqua yang namanya mineral. Air dari mana air? Ada merek air yang namanya apalagi aqua. Aqua itu artinya air. Ada lagi tirta. Artinya itu apa tirta? Air. Tirta itu diambil dari bahasa Jawa tirto. Jadi tanah itu masih dari susunan mineral serta bahan organik. Kalau bahan organik itu biasa kita mendengar dalam hal apa? Ada organik dan non organik. Berarti mendengar dalam sampah. Sampah itu dibagi menjadi dua, ada organik dan non organik. Ulangi, sampah itu dibagi menjadi dua, ada organik dan non organik. Contoh sampah organik bagaimana? Contoh sampah organik seperti dedaunan, batang kayu. Ketika daun pohon jatuh, ketika batang pohon jatuh, kemudian bercampur dengan tanah, itu organik. Sampah organik seperti itu. Bekas makanan itu namanya organik. Kalau misalkan non organik, sampah yang terbuat dari plastik dan biasanya itu memerlukan bertahun-tahun untuk proses membuangnya atau menghancurkannya. Ya. Kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalkan organik masih bisa dimusnahkan secara waktu yang singkat. Kalau misalkan organik gimana? Kita nanti di sana baca yang pertama ada tanah berhumus. Tanah humus adalah tanah yang memiliki kandungan organik. Berarti tanah yang memiliki kandungan organik yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bisa dari daun, bisa jadi pepohonan, bercampur menjadi tanah humus. Sebagai habitat mikroorganisme, kalau kita mendengar bahasa mikroorganisme, berarti mengenai hal-hal kecil. Ada mikro, ada makro. Makro itu besar, mikro itu kecil. Agus tubuhnya itu sangat makro, berarti artinya Agus itu mempunyai tubuh yang besar. Kalau mikro kecil, makro mikro. Penyumbrat tanah sehingga tanah kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Humus yang terdapat dalam tanah juga menyediakan tanah memiliki kemampuan untuk menahan air lebih baik serta menjaga dari risiko erosi. Jadi tanah humus itu tanah yang paling subur. Kenapa paling subur? Karena tanah humus itu biasanya tercampur dari daun pepohonan, ya, hewani, flora, fauna, dunianya. Ketika tercampur dari hewani, misalkan ada bunga itu mati, tercampur dengan tanah, nah itu merupakan menjadi tanah yang subur. Contoh kalau kita ingin menanam suatu tanaman dicampur dengan kotoran kambing, ya itu bisa, itu berfungsi untuk menyuburkan tanah. Oke. Konsentrasi. Kemudian ada jenis tanah humus. Ada tanah kayu humus karena aktivitas endapan debu dan atau pasir. Yang kedua tanah kayu humus yang terbentuk dari batu-batuan. Yang ketiga tanah kayu humus yang terbentuk dari pelabuhan batuan.
karena faktor kimia, angin, matahari, air, dan lain-lain. Jenis humus juga dapat dibedakan dari sumber unsur hara yang ada di dalamnya. Misalnya tanah yang terbentuk dari kotoran binatang, itu betul. Jadi tanah humus itu terbentuk dari kotoran binatang, contoh binatang kambing. Banyak di sekitar kita kandang domba atau kambing yang tanahnya sampai warna kita contohnya seperti ini. Tanah yang seperti ini disebutnya tanah humus. Ya. Makanya kalau kita ingin membuat tanah humus karena kita ingin menanam suatu tumbuhan, kita bisa bikin tanah humus dengan cara gitu, mencampurkan tanah dengan kotoran binatang, dengan flora itu tumbuhan, flora atau fauna. Kemudian cara membuat tanah humus sendiri. Jadi dalam membuat tanah humus sendiri itu ada caranya. Yang pertama, mengumpulkan dedaunan. Jadi kita itu mengumpulkan dedaunan. Mau dedaunan apa saja, yang penting yang bisa memuai, ya, yang bisa menyuburkan. Contoh, kalau misalkan daun kelapa kan tidak mungkin, ya. Dan kelapa berfungsi apa? Buat ini untuk mengumpul gula aren. Jadi dia tidak memuai. Kemudian dua, menambahkan kotoran hewan. Jadi yang kedua, cara membuat tanah humus itu yang keduanya menambahkan kotoran hewan. Tanahnya ditambahkan kotoran hewan. Yang tadi mampu daun, yang kedua kotoran hewan. Contoh kotoran apa? Kambing, apa lagi? Sapi, apa lagi? Ya. Bapak juga melihat di media YouTube bahwa si kotoran sapi itu bisa jadi pupuk padi loh. Contoh di daerah Purwakarta. Di Purwakarta itu ada suatu buah sapi di mana si kotoran sapi itu dibuat kembali menjadi pupuk padi dan panennya pun lanjut yang ketiga, cara membuat tanah humus itu menentukan lokasi tanah humus. Jadi kita itu harus menentukan lokasi tanah humus. Contohnya di mana lokasinya? Terus, misalkan kita ingin membuat tanah humus, lokasinya di mana? Ayo. Di halaman rumah belakang. Karena dia ya. Jadi rekomendasi dari buku tanah posisinya di belakang rumah, jangan di depan rumah atau di dalam rumah, boleh karena dapat mengganggu oksigen kita. Yang keempat, cara membuat tanah humus itu pengecekan rutin. Kita harus dicek, ya. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan rutin dan bila dibutuhkan bisa menambahkan dengan bahan kompos seperti sampah organik, daun, rumput, sayuran. Contoh sampah organik bisa makanan, boleh itu menjadi pupuk. Nah, itu seputar tanah humus. Lanjut. Yang kedua tanah pasir. Ingin tahu tanah berpasir itu seperti apa? Perhatikan, tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. Pada umumnya tanah berpasir tidak begitu subur, namun ada tanah berpasir yang subur,
Misalnya tanah berpasir di sekitar gunung grafik. Jadi yang dinamakan tanah pasir itu adalah tanah dengan kapital berukuran besar. Tanah pasir tapi berukuran besar. Contoh di sekitar gunung. Kalau misalkan tanah di kita itu kan ada, emang ada tanah berpasir yang cuma tidak subur. Ada tanah berpasir yang subur itu di sekitar gunung berapi. Kalau misalkan gunung berapi erupsi itu kan suka buyar, suka diam di dedaunan. Jadi itu tanah berpasir vulkanik yang dari sekitar gunung itu kan subur, tumbuhan, istilah subur gitu. Jadi tanah pasir ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama tanah pasir abu vulkanik, yang kedua bukit pasir, dan tanah pasir ini biasanya ada pada daerah pantai, adalah sedimen dengan topografi bukit di pantai. Dan misalkan tanah pasir abu vulkanik yang pertama itu tidak mungkin saya jelaskan karena lumayan masih banyak. Dua lagi kita bahas. Kita masuk ke manfaat tanah berpasir. Jadi untuk apa kita bahas tanah berpasir itu kalau misalkan kita tidak mencari tahu bahwa apa sih manfaat tanah berpasir itu. Sebelumnya kita membahas manfaat ini mengenai contoh tanah berpasir itu, ya. Jadi berukuran sangat besar. Tidak pasir-pasir kecil seperti di pinggir sungai, ya. Kecuali bukit pasir besar, tanah pasir ini biasanya ada di daerah pantai. Untuk manfaat yang pertama, tanah berpasir itu digunakan sebagai lahan pertanian, ya. Tanah berpasir adalah tanah yang kurang cocok untuk ditanami tumbuhan karena memiliki kesuburan yang rendah. Namun tanah berpasir yang berada di daerah pegunungan biasanya memiliki manfaat tanah yang subur. Jadi kembali lagi saya mau baca tadi, kalau misalkan tanah berpasir di daerah kita itu jelek, tapi kalau misalkan tanah berpasir yang ada di sekitar pegunungan itu sangat subur. Kemudian manfaat yang kedua, dimanfaatkan untuk tanah urugan. Tanah urugan tanah yang berbeda tempat, ya. Misalkan kita itu ingin membuat fondasi itu sebuah tembok, tanah itu diuruk, kemudian ingin meninggikan suatu bangunan, bisa dikubur dengan tanah berpasir. Misalkan ada bidang miring, kita itu akan membuat tembok ke sini, bisa dicuci dulu dengan tanah berpasir. Itu fungsi yang kedua. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu dipakai sebagai campuran membuat fondasi. Jadi tanah berpasir itu bisa dibuat campuran. Dijat tembok, misalnya bahasa ulama, tanah berpasir. Karena pada dasarnya itu, misalkan kalau misalkan pasir yang dibuat untuk tembok seperti ini yang kuat itu pasir apa? Kalau di kita pasir khusus, ya, yang berasal dari pertambangan. Lamun di urang-urang jenderal itu ada yang hitam. Kalau misalkan kan dulu masih pakai tanah berpasir yang menggali tanah itu, kan di bawah sekolah ada. Jadi lama si besi teh, besi tanah pas teras. Ya, pernah lihat. Coba udah tekan penjara. Yang keempat, meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Jadi tanah berpasir itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir karena bisa dimanfaatkan kekayaan lautnya, gitu. Akan dijadikan mata pencaharian. Kemudian pasir biru itu digunakan untuk budidaya ikan. Jadi tanah pasir itu bisa dijadikan media untuk peternakan ikan. Lanjut,
Untuk efektif waktu kita lanjut ke apa? Tanah liat. Nah, pasti ini sebenarnya tanah liat adalah tanah yang liat. Coba kalau menjelaskan, ada yang tahu fungsi dari tanah liat? Fungsi dari tanah liat. Oke, konsentrasi. Apa fungsi dari tanah liat? Aku membuat membuat lampu bisa, membuat pot bunga bisa. Tanah liat yang dibentuk itu dibuat apa? Kunci, ada dibuat pot. Apalagi tanah liat membuat genteng. Ya, apalagi? Tapi biasanya kita melihat itu lebih direkomendasikan membuat seputar pot bunga, asbak, patung. Maka dijelaskan, tanah liat adalah salah satu jenis tanah yang terbentuk dari partikel-partikel kecil yang sangat halus. Jadi kalau tadi tanah berpasir mah partikel-partikel yang besar bisa disebut makro. Kalau ini kecil, kalau ini disebutnya mikro. Dan mikrofon sebagai kecil, tidak ada mikrofon. Ini selain ini memiliki karakteristik fisik dan kimia tertentu yang membuat tanah liat sangat berguna dalam berbagai penggunaan. Yang kita akan bahas sekarang adalah ciri-ciri tanah liat. Pak, biasanya badan yang tanah liat yang aneh di daerah Lampung, Tangerang, Semarang. Ciri-cirinya kemana? Kita akan bahas sekarang. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu kepadatan tanah liat. Tanah liat memiliki kepadatan yang tinggi, yaitu partikel-partikel tanah sangat rapat. Kepadatan tinggi ini menghasilkan kemampuan tanah liat untuk menyimpan air dengan baik. Jadi ketika kita mengambil sebuah tanah dikepang, itu menjadi kepadatan sangat bagus. Berarti tanah liat. Itu jadi yang pertama, ya. Yang kedua, kohensivitas. Kohensivitas, ingat Bapak yang Bapak sebutkan, kalian tulis yang berguna. Yang kedua, manfaat dari tanah liat itu kohensivitas. Manfaat ciri-ciri yaitu kohensivitas. Salah satu ciri khas tanah liat adalah kohensivitas yang sangat tinggi. Partikel-partikel tanah cenderung saling melekat. Nah, jadi ciri-ciri tanah liat itu misalkan ada sebuah tanah liat. Bagaimana cara menemukan kohensivitasnya? Kita bagi dua. Terus kita langsung dibagi dua. Kemudian kita satukan lagi. Kalau misalkan tanahnya itu melekat kembali, berarti itu tanah liat. Kalau misalkan udah dibagi dua disatukan kembali tidak bisa menyatu dengan sempurna, berarti itu bukan tanah liat. Banyak seniman-seniman yang sukses di bidang tanah liat itu membuat seni seperti patung. Jadi patung itu tidak hanya dibuat dengan ukir, tapi juga dengan tanah liat. Yang ketiga ciri tanah liat itu adalah rapuh saat kering. Rapuh saat kering. Ciri-ciri tanah liat itu rapuh saat kering. Berarti kalau misalkan ciri tanah liat itu rapuh saat kering, tanah liat tidak bisa jauh dari air. Kalau misalkan tanah liat jauh dari air, hancur. Misalkan bus harus menemukan segumpal tanah liat, harus mengecek apakah rapuh saat kering. Dia menjemput tanah tersebut. Pulang sekolah diperiksa tanah kering, berarti itu merupakan tanah liat. Kalau misalkan kering tapi tetap tidak rapuh, berarti itu bukan tanah liat.
Kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya, lunak saat basah. Ya, ciri-ciri dari tanah liat yang pekat itu lunak saat basah. Jadi istilahnya, mengapa dimanfaatkan untuk media makro, artistik aktif, rupa yang lainnya? Karena memang mudah dibentuk gitu. Lunak saat basah. Jadinya itu menggunakan media hutan, jadi betul dibentuk hutan. Kalau misalkan anggap satu kesalahan udah hancur, udah kembali. Kemudian ciri yang kedua yaitu pampat dan transkring. Ketika tanah liat mengering, dia dapat menjadi sangat keras dan sulit untuk digali. Itu Bos, kalau misalkan kamu menemukan tanah, kemudian saat dikeringkan itu panas, tapi buatan dia, harusnya itu tanah liat itu rapuh kalau misalkan kering. Yang keenam, mudah membentuk gumpalan. Ya. Jadi ketika direcam, ketika dipisahkan, dibentuk lagi gumpalan, itu menyatu dan dia. Yang ketujuh, warna yang beragam. Warna tanah itu warna apa saja, bisa merah, bisa oranye, bisa coklat, bisa abu-abu, bahkan putih. Apa guna kalau saya tanah warna juga tanah liat kalau bisa jadi kan bukan ciri-ciri. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini proses pembentukan? Bukan. Ini proses pembentukan karya seni. Dibuatnya dari pas semua itu harus sudah bisa berpikir, ya. Misalkan melihat gambar, oh ini proses pembuatan karya seni. Oh ini proses pembuatan pot dengan bahan dasar. Iya. Contoh, Agus sedang menulis dengan media buku. Bisa jadi Agus menulis dengan media laptop. Yang nomor 8, ciri-ciri tanah liat itu kemampuan menyimpan air. Ya. Berarti bila kalian menemukan tanah yang tidak bisa menyimpan air, berarti bukan tanah liat. Nomor 9, susunan putih halus. Tiga tanah liat sangat kecil dan halus, ya. Ini mikro. Nomor 10, ciri tanah liat daya tahan terhadap erosi. Yang nomor 10, ciri tanah liat itu daya tahan terhadap erosi, berarti tidak mudah dikikis oleh air. Terus tahun ini menemukan satu buah tanah ingin membuktikan apakah ini tanah liat, disimpan di halaman rumah. Ketika hujan, apakah terjadi erosi, apakah terjadi pengikisan oleh tanah, oleh air yang mengalir. Kalau misalkan tidak terjadi, itu tanah liat. Ya. Kemudian manfaat tanah liat untuk pertanian, konstruksi, kami itu terbuat dari tanah liat. Yang mananya? Yang bawahnya. Kami itu kopinya itu akan saja. Kemudian pengolahan tanah, pengendalian erosi, itu merupakan rekomendasi ketika ada wilayah yang erosi bisa ditanggulangi dengan liat. Kemudian pembuatan lilit itu terbuat dari tanah liat ternyata. Cuma kalau kita benar, panjang. Selanjutnya pengolahan kosmetik bukan. Itu sebagian dari tanah liat. Cobaan. Tanah liat baru itu alami. Yang terakhir, ditutup yang terakhir. Merupakan salah satu jenis tanah yang umum ditemui di berbagai daerah di dunia. Kapur merupakan jenis tanah yang terbentuk dari endapan kapur yang menjadi secara alami selama berabad-abad. Ya. Jadi sekarang itu pemerintah, intinya manusia
memanfaatkan tanah berkapur. Padahal kalau misalkan terus dimanfaatkan, digali, ditambang, itu akan habis. Sementara adanya tanah berkapur itu berabad-abad, cukup lama ya. Kalau misalkan terus digali, terus ditambang, itu bakalan habis. Tidak ada lagi tanah yang berkapur. Karakteristik tanah berkapur yang tinggi, warnanya cerah, kandungan kalsium, kebeningan air. Ini dampak tanah berkapur. Ya, biasanya kita melihat digunakan untuk apa? Tanah berkapur. Lihat di tukang naon juga. Tukang bata fresh. Ini tanah berkapur itu dicampur dengan bahan yang lain. Dari manfaat tanah kapur, kita membahas tentang manfaat tanah kapur. Konsentrasi. Bagi pertanian, ya, manfaat tanah berkapur yang pertama bagi pertanian, tanah kapur sangat baik untuk pertanian karena kandungan kalsium dan pH yang tinggi. Yang pertama, yang kedua, bagi konstruksi tanah kapur sering digunakan sebagai bahan bangunan seperti batu bata, batu kapur, dan semen. Semen itu berarti sebagiannya itu terbuat dari batu kapur, sebagian lagi dari batu. Semen yang sering kita lihat untuk pembangunan konstruksi. Yang ketiga, manfaat tanah kapur bagi lingkungan. Tanah kapur bagi lingkungan itu dapat membantu menyerap kandungan CO2 di udara dan membersihkan air tanah dari kotoran dan zat berbahaya. CO2 itu apa? Kita sering melihat kata CO2. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Sekarang Bapak ingin kalian membuat empat kelompok. Silakan berkumpul. Tiga kelompok lah, silakan. Ayo, waktunya sangat terbatas. Tiga kelompok, ayo duduk di satu meja. Ayo cepat, duduk di satu meja, cepat. Tiga kelompok, cepat. Ayo, tiga kelompok. Silakan isi soal dari Bapak, tuliskan. Soal pertama, jawab secara bersama-sama. Ya, tuliskan manfaat dari dari tanah dia. Nomor satu, tuliskan manfaat dari tanah dia. Cukup satu orang saja untuk kelompok yang nulis. Nanti dijawab secara berbarengan. Ini kan tiga kelompok. Satu dong. Nomor dua, sebutkan ciri-ciri tanah berkapur. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari tanah berhumus. Oke, kalian isi, nanti dikumpulkan ya. Cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Mungkin? Udah pernah ngerti belum? Udah ya? Kalau misalkan ada hal yang belum ngerti, bisa ditanyakan langsung Bapak. Oke. Mungkin cukupkan pembelajaran IPA kali ini. Jadi mohon maaf banyak kesalahan. Bila ikuti hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.